Memang awalnya nggak mudah. Saya nggak mau anak saya kepikiran, oh mamanya cancer. Terus gimana dong? Kalau botak gimana dong? Kalau ini bagaimana dong? Terus orang menilai saya nanti gimana? Tapi saya yakin selalu ada solusi di setiap tantangan. Selalu ada, ibaratnya setelah hujan pasti akan ada pelangi kok. Ya kan? Jadi jangan khawatir, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Kan di saat kita titik ikhlas yang benar ya, ikhlas ya, disitulah Allah bekerja gitu ya. Jadi saya itu yakin banget, jadi saya udah pasrah, bukan pasrah ya, kalau pasrah itu kan menyerah. Saya ikhlas gitu, pengaturan Allah ini pasti baik gitu. Kok saya sedih. Singkat cerita, di 2013 saya MCU, dokter menemukan, Bu ini ada benjolan padat 1 cm. Saya sarankan Ibu konsultasi ke dokter onkologi. Kebetulan karena saya belum terlalu paham tentang kalau ada benjolan tuh harus ke onkologi, bukan ke bedah umum. Saya memang ke dokter spesialis bedah, tapi bukan bedah onko. Sehingga hasil patologi anatomi saya tidak langsung ada. Pas ketemu dokter, dokter dengan sangat berat hati menyampaikan ke saya, Ibu mohon maaf, Ibu harus operasi ulang ya. Masalahnya ini adalah tumor ganas yaitu breast cancer. 2018 muncul di USG kecil tapi belum kedetek. Dokter nyaranin saya MRI. 2023 di bulan April saya konsul ke dokter. Saya bilang sama dokter, dok apa yang harus saya lakukan? Akhirnya kali ini udah deh angkat sak rumah-rumahnya deh. Indung telur diangkat supaya faktor pencetus si cancer ini hilang. Akhirnya ya udah dok kalau memang itu terbaik ya udahlah angkat rahim lah. Ya saya berserah. Tahun 97 itu saya ada beberapa benjolan. Tiap tahun saya kontrol ke dokter dan saya rutin ya. Dokter bilang sih cuman kelenjar biasa aja. Setelah 10 tahun itu keluar darah dari payudara saya. 20 tahun kemudian jadi kanker. Tahun 2017 saya dioperasi. Tahun 2018 tuh saya terlalu banyak merenung ya. Bukan memutuskan gitu. Takutnya amat sangat itu nggak bisa ditawar-tawar lagi rasanya gitu. Takut sekali ya. Aduh masa begitu sih, saya bilang ke suami saya waktu itu masih ada kan. Maret tanggal 20 saya disuntik lah namanya Samarium. Setelah suntik itu tanggal 20 Maret kira-kira awal April saya bisa jalan sampai sekarang gitu. Oke, jadi awal mula saya ke MRCC itu nggak sengaja. Kebetulan saya diminta untuk bone scan. Terus mesti kemana? Ya kan? Oh ada rumah sakit baru namanya Siloam MRCCC. Apa sih? Mokhtar Yadi Comprehensive Cancer Center. Nah saya mempercayakan Siloam MRCC karena ya pelayanan one stop service untuk cancer dan dokter saya di sana, komunitas saya di sana, itu semua di sana. Jadi berasa second home lah. Setelah saya dirujuk ke rumah sakit Siloam, saya lihat gitu pelayanannya itu luar biasa gitu ya. Mereka beda ya, kan saya udah ngalamin 2 rumah sakit sebelumnya. Itu mereka kita tuh seperti pasien-pasien lain gitu. Kan kalau pasien kanker ini kayak pengen dimanja gitu ya. Jadi kalau di situ saya ngerasa sampai dokternya juga gitu. Akhirnya saya putuskan aja, ya sudahlah toh di sini rumah sakit kanker. Kalau di sini kan saya satu aja rumah sakit semua udah bisa gitu. Udah keputusan yang benar saya pilih rumah sakit itu sampai sekarang gitu. Keluarga itu luar biasa support, sahabat itu luar biasa, dan komunitas itu penting banget ya kan. Tapi dengan sesama komunitas mereka juga ngalamin hal yang sama, bahkan mungkin ada yang lebih. Justru dengan kisah-kisah perjuangan yang inspiratif membuat kita tuh jadi lebih fighting spiritnya lebih ada. Jadi sebetulnya kita harus siap kitanya dulu gitu. Saya pikir di titik terendah itu saya udah gak ketemu orang-orang, ternyata malah suami saya pergi duluan. Jadi itu mungkin titik baliknya saya yakin sekali. Jadi ada sesuatu rencana Tuhan tuh, rencana Allah itu yang kita nggak tahu gitu. Apalagi dengan komunitas kita ya di Siloam Samudra Kasih itu banyak pelajaran, banyak pengalaman gitu.
saran saya paling simple yaitu sadari dulu. Periksa payudara sendiri. Kadang kita kan cuek ya, mungkin menganggap itu hal yang tidak penting. Aku usia muda, nggak bakal kena gitu ya. Siapa bilang gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan sadanis, periksa payudara secara klinis. Buat yang sehat, yang mencegah lebih baik daripada ngobatin. Buat yang sudah kena, Anda tidak sendirian, you're not alone. Nomor 1, jangan pernah takut. Jangan seperti pengalaman saya, sehingga semuanya terlambat gitu ya. Yuk sama-sama kita mawas diri untuk fight against breast cancer.